Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, dan sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup sehingga dapat menjalankan puasa sampai hari ke-28 hari ini. Semoga kita dapat menyelesaikan puasa sampai nanti hari yang ke-30. Sholawat serta salam selalu tercuahkan ke Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terhormat Ibu Hajah Lili Fatku Dinia MPD selaku Kepala Madrasah. Yang saya hormati Ustadz Ustazah MI Aliman serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ada sebuah pertanyaan. Banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapat pahala dari puasa itu. Tapi dia hanya mendapat lapar dan dahaga. Kalau merujuk dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, dalam salah satu permulaan ayatnya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti apa? Puasa itu dikhususkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Apakah ada orang yang berpuasa tapi tidak beriman? Ada. Ada 3 golongan orang dalam kehidupan sehari-hari ini. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang kafir, yang ketiga yaitu orang munafik. Yang pertama orang beriman itu jelas, segala perintah selalu dilaksanakan. Yang kedua orang kafir. Dari semenjak dulu sampai sekarang orang kafir itu selalu menentang. Baik waktu Rasul sendiri dia selalu menentang bagaimana caranya agar beliau Rasulullah tidak dapat melaksanakan atau menyiarkan agama Islam ini dengan baik. Yang ketiga yaitu orang munafik. Orang munafik ini yang paling sulit untuk ditebak. Kenapa? Ibarat mata uang. Antara sisi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Dia kalau di depan kelihatan baik, tapi di belakang entah dia mau berbuat apa, dia tidak tahu. Contohnya, kalau orang berpuasa, dia ikut sahur. Sahur dengan keluarganya, tapi setelah keluar dari rumah, entah dia kemana, entah ke warung, atau entah kemana, dia dapat membatalkan puasanya. Orang yang pergi ke kantor misalnya, sebelum sampai kantor, dia pergi ke warung. Nanti di sana dia bisa saja merokok, minum, makan. Setelah itu dia ke kantor. Apakah teman-temannya tahu kalau dia membatalkan puasa? Tidak tahu. Apalagi orang rumah. Sampai di rumah dia kumpul-kumpul menjelang puasa, menjelang buka puasa, nanti setelah buka dia ikut buka. Maka orang-orang munafik ini adalah di golongan orang-orang yang sulit untuk kita tebak. Ada lagi pertanyaan, yaitu apakah boleh waktu kita berpuasa berolahraga? Islam sendiri sangat menganjurkan untuk berolahraga. Karena apa? Dapat menjaga kesehatan. Kita berolahraga, cari aja olahraga yang tidak melelahkan, tidak menguras tenaga. Contohnya apa? Jogging, bersepeda. Dan jangan sampai lupa, kita harus dapat menjaga aurat. Ada istilah berpakaian tapi telanjang. Nah, itu maksudnya apa? Yaitu dia berpakaian tapi masih terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, sehingga orang lain dapat melihatnya
Sehingga apa? Dapat membahayakan karena apa? Dapat menjadi zina mata. Nah, maka dari itu ini dapat saja untuk mengurangi dari pahala puasa sendiri. Nah, agar puasa kita dapat berjalan dengan baik, dapat mendapat pahala puasanya, maka kita bisa mengisinya dengan kegiatan yang baik. Misalnya apa? Kita tadarus di masjid. Kita membagikan takjil. Kita menuntut ilmu sehingga kita dapat mendapatkan pahala dari puasa itu. Puasa ini juga mendisiplinkan kita, melatih disiplin agar kita apa? Selalu melakukan perbuatan yang awal. Contohnya apa? Misalnya kita berbuka puasa itu yang baik adalah segera membatalkan. Apakah kita dapat menjaganya? Misalnya dalam tugas kita sehari-hari sebagai seorang guru, sebelum waktu bel kita udah standby di kelas. Jangan sampai apa? Kita meninggalkan kelas, kita masuk ke ruang kelas, tapi apa? Waktunya melebihi waktu yang ditentukan. Maka dengan puasa ini kita berusaha untuk melatih disiplin kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang maha sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.